Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ratu Edit Musfika. Nah, kamu pasti lagi pusing ya buat surat lamaran pekerjaan. Nah, kamu sekarang berada di channel yang tepat. Kenapa? Karena video kali ini aku akan berbagi tips dan triks cara membuat surat lamaran pekerjaan bagi kamu yang baru lulus ya. Nah, apa aja sih tips dan triksnya? Oke, kalau begitu tonton terus video aku ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa nih tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kenapa? Agar aku dapat mengembangkan karya-karya aku di channel ini. Nah, langsung kita ikuti ya tutorialnya ya teman-teman ya. Nah, dalam membuat surat lamaran, bagian pertama ini adalah hal kita atau tujuan kita, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, di bawahnya ini kita akan membuat kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan. Nah, di sini kita akan mengetikkan nama perusahaan yang akan kita lamar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tips pertama ya teman-teman dalam membuat surat lamaran, yaitu dalam membuat nama perusahaan menggunakan huruf kapital dan dalam posisi huruf tebal ya teman-teman. Nah, ini posisinya posisi bold, yaitu tulisan tebal, agar menegaskan kita akan melamar pada perusahaan ini teman-teman. Ya, selanjutnya adalah data diri kita. Nah, ini hanya data diri sekilas ya teman-teman, data diri perkenalan istilahnya. Jadi di sini akan kita buat nama yang paling utama ya. Nah, tips yang kedua, nama di sini juga harus huruf kapital, tapi jangan ditebelin ya teman-teman. Cukup kapital saja agar dianya langsung tersorot, yaitu kita yang melamar ya teman-teman ya. Nah, setelah itu tempat tanggal lahir kita, jenis kelamin, alamat dan nomor HP ya. Nah, selain nomor HP, di surat lamaran ini juga kita bisa mengirimkan surat lamaran secara online, sehingga kita di sini juga membutuhkan alamat email teman-teman. Nah, jadi alamat email ini akan kita buat ya teman-teman ya di sini. Kenapa? Jika perusahaan tersebut menelpon kamu atau dia tidak menelpon, tapi dia ingin mengirimkan balasan atas surat lamaran yang telah kamu kirim melalui email kamu. Jadi jelas ya teman-teman tujuannya, nomor telepon dan alamat email. Jadi alamat emailnya jangan kamu lupakan. Nah, selanjutnya syarat-syarat atau lampiran-lampiran selain surat lamaran tadi yang akan kita lampirkan ya teman-teman. Yang pertama jelas KTP, yaitu tanda pengenal kita. Selanjutnya itu adalah pas foto. Pas foto ini foto kita ya teman-teman ya. Nah, setelah pas foto yaitu ijazah terakhir. Nah, ijazah ini untuk melihat kita tamatannya terakhir sampai apa. Nah, selanjutnya setelah ijazah yaitu surat lamaran terbaru di tahun ini, kita harus membutuhkan sertifikat vaksin teman-teman. Nah, jadi kamu suntik vaksin dulu ya teman-teman ya, biar kamu selain bebas dari COVID, nah kamu juga akan diberikan kartu sertifikat vaksin untuk sebagai syarat dalam melamar pekerjaan di perusahaan manapun. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sertifikat. Nah, baik kamu tamatan lulusan SMA ataupun lulusan perguruan tinggi, di sertifikat ini sangat penting bagi kamu, bagi pemula untuk melamar pekerjaan, yaitu untuk menunjukkan jati diri kita teman-teman. Kita tuh mampunya di mana? Misalkan kita mampu menguasai bahasa Inggris, kita mempunyai sertifikat bahasa Inggris ataupun mampu mengoperasikan komputer. Nah, itu harus kita lampirkan sertifikat komputer. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena sertifikat itu adalah alat bantu kamu sebagai senjata kamu agar kamu dipertimbangkan untuk masuk ke perusahaan yang kamu lamar teman-teman.
Oke ya, jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melampirkan foto dalam surat lamaran kita. Nah, jadi ini yang terakhir ya. Kita akan memasukkan foto kita. Pas foto itu yang rapi ya teman-teman ya. Apalagi kita kan mau melamar ke perusahaan, jadi lebih baik kita menggunakan jas, oke, dan berdiri tegap. Jadi pas foto ini juga akan melihat kita, akan menentukan kita dalam surat lamaran tersebut teman-teman, dapat melihat kita ya teman-teman. Nah, pas foto ini akan kita letakkan di bagian atas kanan ya teman-teman, ukurannya 3x4 seperti ini. Nah, untuk cara memasukkan gambar di dalam Microsoft Word telah saya jelaskan pada video aku sebelumnya teman-teman. Jadi bisa dilihat video aku sebelumnya bagaimana cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya agar surat lamaran kita rapi teman-teman, tulisan bakunya itu adalah Times New Roman. Jadi sebelum mengetik, biasakan tulisannya kita ganti menjadi Times New Roman dan ukuran standar dalam penulisan formal yaitu 12 pt. Oke, dan selanjutnya agar lamaran kamu rapi, perataan paragraf dalam surat lamaran itu adalah justify ya teman-teman, sehingga kanan dan kirinya di dalam surat lamaran tersebut akan rapi. Nah, jadi sudah surat lamaran kita rapi, kita juga sudah menyiapkan senjata kita yaitu sertifikat kita, apa yang ada ya teman-teman. Nah, itu sangat membantu sekali teman-teman. Kemudian melihat surat lamaran kita rapi, nah luar biasa teman-teman, otomatis HRD akan mempertimbangkan kita untuk bekerja di perusahaannya. Oke ya teman-teman ya. Nah, jika kamu ingin ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, selamat menonton di channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.